Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai fenomena kesadaran bela negara di era digital dalam perspektif ketahanan nasional. Kami kelompok 10 beranggotakan Aryananda Oktaputra, Divalino Alexander, Putri Rizky Alia yaitu saya sendiri, Sofia Maisa Erni, dan Yan Azifah. Pengertian bela negara. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional, pengertian bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Konsep bela negara ada dua, yaitu secara fisik dan secara non-fisik. Secara fisik itu adalah usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara. Secara non-fisik yaitu upaya turut serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara baik melalui pendidikan, moral, sosial, maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi bela negara di era digital saat ini. Bela negara memiliki cakupan yang sangat luas di berbagai bidang kehidupan, mulai dari politik, ekonomi, sosial, dan budaya, yang artinya bela negara tidak hanya dilakukan oleh militer dengan kekuatan senjata, tetapi juga dilakukan oleh setiap warga negara dengan kemampuannya. Di era digital ini, ancaman nyata terhadap jati diri generasi bangsa diantaranya adalah hoax, narkoba, pornografi, LGBT, dan radikalisme atau terorisme. Salah satunya yang sering terjadi adalah penyebaran berita bohong atau hoax. Kemajuan teknologi memudahkan semua orang mengakses, membuat, atau menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Ancaman-ancaman tersebutlah yang nantinya dapat meningkatkan potensi kerawanan yang berpengaruh terhadap stabilitas nasional yang pada akhirnya akan berimplikasi munculnya berbagai persoalan bangsa yang dapat melemahkan dan mengganggu ketahanan nasional. Pokok-pokok persoalan dalam program pembinaan kesadaran bela negara di era digital saat ini. Yang pertama, belum optimalnya kurikulum pendidikan dan pembinaan bela negara generasi muda di era digital. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya pemahaman warga negara, terutama kalangan generasi muda untuk mengerti tentang arti pentingnya revitalisasi nilai-nilai kesadaran bela negara, serta menurunnya tingkat kesadaran bela negara dan rasa kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Kemudian masih rendahnya kesadaran bela negara generasi muda di era digital. Hal ini dapat dilihat dari kurang peduli dan rasa tanggung jawab dalam memajukan bangsa dan negara. Masih seringnya terjadi konflik antar pemuda, belum mampu secara tulus menerima perbedaan yang ada, dan berkurangnya sikap menghargai budaya bangsa sendiri, serta berkembangnya sikap hedonis, pragmatis, materialistik, dan lain-lain. Fenomena tersebutlah yang dapat melemahkan ketahanan nasional. Dan kemudian belum sinergisnya kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan materi pembinaan kesadaran bela negara di era digital. Dalam pelaksanaan pembinaan kesadaran bela negara, kementerian atau lembaga maupun pemerintah daerah belum sinergis dan masih terkesan jalan sendiri-sendiri. Koordinasi yang dilaksanakan belum melibatkan seluruh stakeholder yang terkait, belum terbangunnya jaring strategis antar kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah dengan warga negara. Berikut strategi dan upaya peningkatan bela negara di era digital dan memperkuat semangat kebangsaan generasi milenial. Pertama itu peningkatan dan pemanfaatan IT, ilmu teknologi, dan media sosial sebagai sarana melakukan sosialisasi masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran bela negara. Kemudian membuat narasi yang kuat mengenai bela negara yang bisa dijadikan sebagai konten media sosial yang berfungsi sebagai counter narasi yang bisa mengikis dan melemahkan semangat bela negara. Kemudian bisa juga melakukan metode dialogis dan interaksi yang intens secara langsung. Ini dimaksudkan untuk sarana merajut hati dan menanamkan empati. Strategi ini bisa diwujudkan dalam bentuk pertukaran budaya melalui live-in bersama, kunjungan, dan sejenisnya. Kemudian menggali praktek kehidupan terbaik, best practice yang terjadi di masyarakat yang bisa menjadi inspirasi bela negara. Berikut bukti-bukti kurangnya kesadaran akan bela negara pada saat ini, di mana hoax, banyak sekali berita-berita yang kurang diketahui kebenarannya, faktanya,
tapi disebarluaskan oleh masyarakat karena tidak dicek ulang. Kemudian banyaknya juga pelaku bullying terhadap teman sekolahnya, kemudian juga banyaknya siswa sekolah yang melakukan tindak kriminal seperti tawuran, adanya juga siswa-siswa yang memiliki kesalahan pergaulan. Kemudian kesimpulannya, penyelenggaraan pembinaan bela negara dilaksanakan sejak dini hingga usia dewasa guna membangun karakter bangsa Indonesia. Dapat dilakukan melalui program peningkatan pembinaan kesadaran bela negara, optimalisasi kurikulum pendidikan, serta meningkatkan sinergi antara kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan metode dan materi pembinaan kesadaran bela negara di era digital. Sekian dari kelompok 10. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.